Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para adik-adik siswa sekalian, calon siswa baru SMA Negeri 1 Tuli Barat tahun ajaran 2021-2022. Kali ini Bapak akan membawakan materi tentang tata tertib sekolah. Jadi sebelum lanjut, terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri, nama, Ibu Tusutika SPD. Jadi mata pelajaran yang diampu adalah pelajaran bahasa Inggris. Alamat Karya Makmur. Nah, sekarang kita akan masuk pada tata tertib sekolah yang kalian harus pahami apa sih tata tertib yang ada di sekolah SMA Negeri 1 Tuli Barat ini. Yang pertama, bab 1 ketentuan umum. Tata tertib sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi siswa dalam bersikap, berucap, bertindak, dan melaksanakan kegiatan sehari-hari di sekolah dalam rangka menciptakan iklim dan kultur sekolah yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran yang efektif. Tata tertib sekolah ini dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dianut sekolah dan masyarakat sekitar, yang meliputi nilai ketakwaan, sopan santun, pergaulan, kedisiplinan dan ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapian, keamanan, dan nilai-nilai yang mendukung kegiatan belajar yang efektif. Setiap siswa wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam tata krama dan tata tertib ini secara konsekuen dan penuh kesadaran. Yang pertama, pakaian seragam. Siswa wajib mengenakan pakaian seragam sekolah dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ketentuan umum. 1. Sopan dan rapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Baju warna putih dengan bawahan sesuai dengan ketentuan. 3. Memakai badge OSIS dan identitas sekolah. 4. Topi sesuai dengan ketentuan, ikat pinggang warna hitam standar. Pakaian tidak terbuat dari kain yang tipis dan tembus pandang, tidak ketat dan tidak membentuk tubuh. 6. Memakai sepatu berwarna hitam. 7. Kaos kaki berwarna putih. Dan 8. Tidak menggunakan perhiasan yang mencolok. Nah, itulah ketentuan umum tentang pakaian seragam sekolah. Berikut pakaian khusus laki-laki. Yang pertama, baju putih lengan pendek dan celana panjang warna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa. Yang kedua, baju batik lengan pendek dan celana panjang warna putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Yang ketiga, baju pramuka dipakai pada hari Jumat dan Sabtu. Yang keempat, baju dimasukkan ke dalam celana. Yang kelima, panjang celana sampai di mata kaki. Yang keenam, celana dan baju tidak digulung. 7. Celana tidak disobek dan dijahit bray. 8. Lebar atau lingkar celana bagian bawah minimal 3 jari bisa masuk. Nah, di sini akan Bapak akan jelaskan sedikit tentang pakaian khusus laki-laki. Ya, jadi baju putih lengan pendek. Maksudnya ini berarti tidak boleh pakai lengan panjang, dan celana panjang warna abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa. Lebih jelasnya, pakaian seragam hari Senin dan Selasa adalah pakaian putih abu-abu. Terus, baju batik lengan pendek dan celana panjang. Baju celana pendek dan celana panjang berwarna putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Nah, lebih jelasnya, pakaian seragam untuk Rabu dan Kamis adalah batik dan celana putih. Baju pramuka dipakai pada hari Jumat dan Sabtu.
Nah, ini sudah jelas ini ya. Baju dimasukkan ke dalam celana, ini sudah jelas. Panjang celana sampai di mata kaki. Nah, ini sudah jelas. Karena zaman sekarang itu anak-anak ada yang pakai celana itu di atas mata kaki, jadi itu tidak boleh. Celana dan baju tidak digulung, ini sudah jelas. Celana tidak sobek dan dijahit cutbray. Nah, celana tidak disobek dan dijahit cutbray. Yang bagaimana itu celana cutbray? Ya, jadi yang celana cutbray itu adalah celana yang lututnya kecil, di bawahnya lebar sekali. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, terus lebar lingkaran celana bagian bawah minimal 3 jari bisa masuk. Ini artinya bahwa bertentangan dengan yang nomor 7. Yang nomor 7 lebar di bawah, tapi nomor 8 ini kecil di bawah. Ini tidak boleh. Jadi lingkaran terkecil di bawah itu adalah minimal 3 jari ini bisa masuk ya. Bukan begini, ya begini. Oke, bisa dipahami? Oke. Kita lanjut. Sekarang khusus perempuan. Baju putih, rok abu-abu dipakai pada hari Senin dan Selasa. Jadi untuk jelasnya, pakaian seragam hari Senin dan Selasa adalah putih abu-abu. Sama dengan laki-laki. Baju putih dan rok putih, baju batik dan rok putih dipakai pada hari Rabu dan Kamis. Nah, jadi pakaian Rabu dan Kamis itu adalah baju batik dan rok putih, sama dengan pakaian laki-laki. Seragam pramuka dipakai pada hari Jumat dan Sabtu. Baju dimasukkan dalam rok, kecuali pakaian pramuka. Nah, kenapa pakaian pramuka perempuan itu tidak dianjurkan masuk? Pakaian pramuka tidak dianjurkan masuk dalam rok, karena pakaian pramuka perempuan itu, baju pramuka perempuan itu menggunakan saku di bawah. Jadi tidak boleh dimasukkan ke dalam rok. Kalau dia menggunakan saku di atas seperti baju laki-laki, yaitu wajib dimasukkan ke dalam rok. Panjang rok 10 cm di bawah lutut, bukan 10 cm di atas lutut. Jadi sudah jelas ini ya. Bagi siswa yang berjilbab atau berhijab, baju dengan panjang dan panjang rok sampai mata kaki. Ya, dan jilbab warna abu-abu, putih dan coklat. Ini jilbab ini sesuai dengan bawahan. Tidak memakai perhiasan atau aksesoris yang menjolok. Dan lengan baju tidak digulung. Nah, inilah ketentuan khusus pakaian seragam untuk siswa perempuan. Oke, next. Kita lanjut pada pakaian olahraga. Untuk pakaian olahraga, siswa wajib memakai pakaian olahraga yang ditetapkan atau direkomendasikan oleh sekolah. Nah, apa kira-kira ini maksudnya ditetapkan atau direkomendasikan oleh sekolah? Nah, kenapa harus seperti ini? Nah, untuk menjaga keseragaman dan kekompakan kalian, makanya itu pakaian seragam itu ditetapkan atau direkomendasikan oleh sekolah. Supaya pakaian olahraganya kalian itu bisa seragam, sama warna, ya, sama model. Kalau tidak ditentukan oleh sekolah, nanti pakaiannya ada yang suka warna putih, ada yang merah, ada yang biru, ada hitam, dan lain sebagainya. Jadi tidak seragam. Nah, itu maksudnya kenapa pakaian seragam itu atau pakaian olahraga itu yang ditetapkan atau sekolah yang merekomendasikan. Lanjut, kita masuk pada aturan rambut, kuku, tato, dan makeup. Nah, yang pertama, yang umum. Yang umum itu siswa dilarang berkuku panjang. Yang kedua, mengecat rambut dan kuku. Yang ketiga, bertato. Nah, dilarang berkuku panjang, ini sudah jelas ya. Jadi siswa itu dilarang menggunakan kuku panjang. Terus mengecat rambut dan kuku. Ya, mengecat rambut artinya mengecat warna rambut di luar warna asli rambut. Ya, misalnya pirang, kuning, putih, dan lain sebagainya. Dan mengecat kuku.
Yang ketiga, bertato. Nah, ini siswa dilarang bertato ya. Oke, next. Kita lanjut. Sekarang khusus laki-laki. Yang pertama, tidak berambut gondrong atau panjang. Jadi siswa di sekolah itu tidak boleh berambut panjang. Yang kedua, rambut tidak berkuncir. Nah, yang berkuncir itu bagaimana yang berkuncir? Mungkin kalian sudah, saya yakin kalian sudah paham semua itu. Berkuncir ya. Ini, duren-duren orang bilang. Rambut tidak diwarnai. Nah, tadi sudah secara ketentuan umum sudah tercantum di sana, diwarnai. Tidak bercukur gundul. Jadi rambut tidak boleh panjang dan tidak boleh cukur gundul. Ya. Yang kelima, tidak memakai kalung, anting, dan gelang. Ya, ini sudah jelas ini ya. Tidak boleh memakai kalung, anting, dan gelang. Oke, next kita lanjut. Khusus perempuan. Perempuan itu tidak boleh memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Nah, tidak boleh memakai make up atau sejenisnya kecuali bedak tipis. Ya, kalian sudah paham itu bedak tipis itu bagaimana. Dan saya rasa ini sudah jelas sekali ya. Oke, kita lanjut pada masuk dan pulang sekolah. Yang pertama, siswa wajib hadir di sekolah minimal 15 menit sebelum bel berbunyi. Nah, jadi kalau kalian sekolah itu 15 menit bel sebelum berbunyi itu kalian usahakan sudah ada di sekolah. Nah, kalau 7.15 bel berbunyi, paling tidak jam 7 kalau kalian sudah ada di sekolah. Nah, kalau kalian piket ya harus lebih cepat lagi karena kalian sampai di sekolah itu melaksanakan tugas. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti apel pagi. Nah, biasanya di sekolah itu melaksanakan apel pagi. Jadi untuk itu, setiap ada apel pagi ya kalian itu harus wajib mengikuti. Siswa terlambat datang lebih dari 10 menit harus melapor kepada guru piket dan diizinkan masuk kelas setelah mendapat tugas. Nah, jika kalian terlambat datang, ya 10 menit, jadi kalian harus melapor sama guru piket. Dan kalian bisa masuk ketika sudah diizinkan oleh guru piket. Yang ketiga, selama pelajaran berlangsung dan pada pergantian jam pelajaran, siswa dilarang berada di luar kelas. Nah, jadi ini pada saat pelajaran berlangsung dan pergantian jam pelajaran itu kalian tidak boleh keluar. Ya, kalian harus tetap di dalam menunggu guru masuk. Ya. Pada waktu istirahat, siswa dilarang berada di dalam kelas. Nah, ini berbanding terbalik dengan yang nomor 4. Pada saat pelajaran, kalian harus di dalam. Tapi pada saat jam istirahat, kalian tidak boleh di dalam kelas. Kenapa? Ya, untuk menjaga kemungkinan-kemungkinan, ya ada hak milik teman kalian yang hilang dan lain sebagainya. Ya, makanya pada saat jam istirahat itu kalian harus di luar kelas semua. Pada waktu pulang, siswa diwajibkan langsung pulang ke rumah, kecuali yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Nah, pada saat berpulang, kalau tidak ada kegiatan-kegiatan lain di sekolah, kalian itu harus pulang. Tidak boleh lagi nongkrong-nongkrong, duduk-duduk ya. Karena sering kedapatan itu biasanya kalian sudah berpulang itu, masih ada yang nongkrong, mau ketemuan, pacaran, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, pada waktu pulang, siswa dilarang duduk-duduk atau nongkrong di tepi jalan atau di tempat-tempat tertentu. Nah, pada waktu pulang juga kalian dilarang untuk duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong ya, di tepi-tepi jalan atau tempat-tempat tertentu. Tujuan ini apa? Adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Oke, kita lanjut. Kebersihan, kedisiplinan, dan ketertiban. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Nah, jadi sudah jelas ini ya. Biar kalian di SMP dulu seperti ini. Setiap kelas dibentuk tim piket kelas yang secara bergiliran bertugas menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Yang kedua, setiap tim piket yang bertugas hendaknya menyiapkan dan memelihara perlengkapan kelas yang terdiri dari penghapus papan tulis, penggaris dan spidol, taplak meja dan bunga, sapu ijuk, pengki plastik tempat sampah, lap tangan, alat pel, dan ember cuci tangan. Nah, ini sudah jelas. Karena Pak yakin kalian sudah sering lakukan pada saat SMP. Itulah tugas piket kelas.
Berikut, tim piket kelas mempunyai tugas. Nah, sekarang tugas tim piket kelas, membersihkan lantai dan dinding, merapikan bangku dan meja sebelum jam pertama dimulai, mempersiapkan sarana dan prasarana pembelajaran, misalnya membersihkan papan tulis dan lain-lain, melengkapi dan merapikan hiasan dinding kelas, seperti bagian struktur organisasi kelas, jadwal piket, papan absensi, dan lain-lainnya. Melengkapi meja guru dengan taplak dan hiasan bunga, menulis papan absensi kelas, melapor pada guru piket tentang tindakan-tindakan pelanggaran di kelas yang menyangkut kebersihan dan ketertiban kelas, misalnya coret-coret, berbuat gaduh, ramai, atau merusak benda-benda yang ada di kelas. Nah, ini tugas tim piket kelas ya. Jadi kalau ada temannya kalian, di samping kalian persiapan apa kebutuhan yang akan dilaksanakan pada saat sebagai pengajar, dan jika ada teman kalian yang melakukan tindakan-tindakan melanggar di kelas, ya tim piket kelas bisa melaporkan kepada guru piket atau kepada wali kelasnya kalian. Oke, lanjut. Yang keempat, setiap siswa membiasakan menjaga kebersihan kamar kecil, toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah. Ya, karena sekolah ini merupakan tempat belajarnya kalian, ya kalian wajib menjaga kebersihannya, ya baik kebersihan toilet, halaman sekolah, dan lingkungan sekolah. Setiap siswa membiasakan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Ya, disiplin hidup sehat ya. Jadi dengan membiasakan diri untuk buang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Yang keenam, setiap siswa mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjaman buku di sekolah. Nah, di sekolah itu kalian juga harus mentaati jadwal kegiatan sekolah seperti penggunaan dan pinjaman buku di sekolah. Nah, pada saat awal tahun ajaran, kalian biasanya meminjam buku di perpustakaan, yang akhir tahun ajaran, ya kalian kasih pulang kembali kalau sudah tidak digunakan, dengan catatan buku tersebut dirawat, dijaga sebaik-baiknya, ya jangan sampai robek, jangan sampai hilang. Setiap siswa menyelesaikan tugas yang diberikan di sekolah sesuai ketentuan yang ditetapkan. Nah, kalau ada tugas-tugas sekolah yang diberikan, berarti kalian harus menyelesaikan tugas tersebut sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Lanjut. Dalam pergaulan sehari-hari di sekolah, setiap siswa hendaknya, ya, jadi setiap kalian di sekolah, pergaulan kalian sehari-hari sekolah itu, kalian sehendaknya harus mengucapkan salam antar sesama teman, kepada kepala sekolah dan guru, serta dengan karyawan sekolah apabila baru bertemu pada pagi hari atau mau berpisah pada siang hari. Nah, tata krama dalam pergaulan ya. Jadi jika kalian bertemu dengan guru, pas baru datang sekolah, bersampai di sekolah, ya ucapkan salam. Bertemu dengan kepala sekolah, atau antar sesama teman, atau dengan pegawai sekolah. Yang kedua, saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman, belajar, teman bermain, dan bergaul, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Dan menghargai perbedaan agama dan latar belakang sosial budaya masing-masing. Nah, ini kalian itu di sekolah itu harus saling menghormati antar sesama siswa, menghargai perbedaan dalam memilih teman. Ya, jangan memilih teman itu harus cari yang sama. Artinya dari latar belakang ekonominya harus sama. Ya, karena kita siswa di sekolah itu kan latar belakang ekonominya berbeda-beda. Ya, sosiokultural berbeda juga ya, dari budaya. Nah, jadi kalian tidak boleh membeda-bedakan karena di sekolah itu kita adalah sama. Menghormati ide, pikiran, pendapat, hak cipta orang lain, dan hak milik teman dan warga sekolah. Nah, jika ada teman kalian memiliki ide, pikiran, dan pendapat atau hak cipta, ya kalian harus menghormati, ya harus dihargai. Ya, berani menyampaikan sesuatu yang salah adalah salah, dan menyatakan benar adalah benar. Nah ini, kalian itu harus berani menyampaikan. Kalau memang itu salah, ya katakan salah. Dan kalau itu benar, ya katakan benar. Ya. Itu ya.
Terus menyampaikan pendapat secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, jika kalian mau menyampaikan pendapat, ya, masukan, ide, ya, sampaikanlah secara sopan tanpa menyinggung perasaan orang lain. Nah, membiasakan diri mengucapkan terima kasih kalau memperoleh bantuan atau jasa dari orang lain. Nah, jadi kalau ada teman kalian membantu kalian, ucapan terima kasih setelah dibantu. Ya, jangan sudah dibantu, tidak ada ucapan terima kasihnya, tidak tahu diri namanya itu ya. Yang berikut, berani mengakui kesalahan yang terlanjur telah dilakukan dan meminta maaf apabila merasa melanggar hak orang lain atau berbuat salah pada orang lain. Nah, jika kalian merasa bersalah atau melakukan tindakan yang salah kepada temannya kalian, ya kalian harus berani gentle ya menyampaikan minta maaf. Ya, minta maaf bahwa apa yang kalian lakukan itu salah dan tidak akan mengulanginya lagi. Yang ke-8, menggunakan bahasa kata sopan dan beradab yang membedakan hubungan dengan orang lain lebih tua dan teman sejawat. Tidak menggunakan kata-kata kotor, kasar, cacian, dan pornografi. Nah, dalam kalian berucap, bertutur kepada teman, ya, harus kalian bisa membedakan hubungan dengan orang yang lebih tua. Nah, kalau berbicara dengan orang lebih tua, bagaimana berbicara dengan yang sejawat, bagaimana terus berbicara dengan yang lebih lebih kecil dari kalian, ya bagaimana. Jangan disamaratakan berbicara dengan orang tua dan samakan dengan berbicara dengan anak kecil, tidak boleh seperti itu ya. Oke, next kita lanjut. Upacara bendera dan peringatan hari-hari besar. Nah, setiap pelaksanaan upacara bendera dan peringatan hari-hari besar itu ada diatur di tata tertib. Jadi, yang pertama, upacara bendera setiap hari Senin. Setiap siswa mengikuti upacara bendera dengan pakaian seragam lengkap yang telah ditentukan sekolah. Nah, jadi setiap hari Senin itu kalau tidak ada halangan, kita selalu melaksanakan upacara bendera dan kalian itu wajib mengikutinya ya, dan tidak boleh tidak, itu wajib. Berikut. Yang kedua, peringatan hari-hari besar. Setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar nasional seperti Hari Kemerdekaan, Hari Pendidikan Nasional, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi setiap perayaan hari-hari besar, ya, yang selalu dilaksanakan itu adalah peringatan Hari Kemerdekaan dan Hari Pendidikan Nasional itu, kita selalu mengikuti upacara bendera ya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan kalian itu wajib mengikutinya. Yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah, Saraswati, Galungan, Waisak sesuai dengan agama yang dianut. Nah, di samping kita mengikuti peringatan hari-hari besar nasional, kita juga wajib mengikuti upacara peringatan hari-hari besar keagamaan, ya, seperti Maulid Nabi, ya, bagi teman Muslim, yang Muslim, ya, Isra Mi'raj, Idul Adha, Natal, Paskah bagi siswa yang Kristen, Saraswati, Galungan bagi yang Hindu, Waisak bagi yang agama Buddha sesuai dengan agama yang dianut. Lanjut, kita masuk pada dalam kegiatan sehari-hari sekolah, siswa dilarang melakukan hal-hal berikut. Larangan-larangan yang kalian harus patuhi di sekolah. Yang pertama, merokok, meminum minuman keras, mengedarkan dan mengkonsumsi narkotika, obat psikotropika, obat terlarang lainnya, dan berpacaran di lingkungan sekolah. Nah, jadi ini yang sering didapat di sekolah, yang ini, dan yang ini, merokok dan berpacaran di lingkungan sekolah. Ya, ini yang berpacaran di lingkungan sekolah ini sering dapatkan pada saat pulang sekolah.
Kenapa Pak bisa dapatkan? Karena pulang sekolah itu yang mengunci pintu itu adalah Pak ya, dan alasan dan lain sebagainya ya. Jadi tidak boleh berpacaran di lingkungan sekolah dan merokok. Yang kedua, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah atau di luar sekolah. Nah ini dilarang keras ini. Ya, berkelahi baik perorangan maupun kelompok di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Yang ketiga, membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah, ini kita harus membiasakan hidup sehat, yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Mencoret-coret dinding bangunan, pagar sekolah, perabot dan peralatan sekolah lainnya. Nah, itu kalian dilarang, tidak boleh, ya. Berikut, berbicara kotor, mengumpat, menggunjing, menghina atau menyapa antar sesama siswa atau warga sekolah dengan kata-kata sapaan atau panggilan yang tidak senonoh. Nah, itu tidak boleh. Ya, memanggil teman, "Hoi, anjing kau sini." Nah, tidak boleh seperti itu ya. "Babi kamu." Nah, tidak boleh seperti itu. Itu namanya mengumpat ya, tidak boleh. Membawa barang yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan sekolah seperti senjata tajam atau alat-alat lain yang membahayakan keselamatan sekolah. Nah, ini juga tidak boleh ya, membawa senjata tajam kecuali sabit kalau diperintahkan membawa sabit untuk kerja bakti. Yang tujuh, membaca atau mengedarkan bacaan gambar sketsa, audio atau video pornografi. Nah, ini biasa yang sering juga didapatkan video pornografi. Kenapa? Nah, karena kalau kalian membawa HP itu terkadang kalian di HP kalian itu ada seperti itu. Ya, jadi biasanya di sekolah itu dilaksanakan sweeping setiap hari Senin, ya, sweeping HP kalau masih boleh membawa HP. Membawa kartu dan bermain judi di lingkungan sekolah. Nah, ini kartu judi maksudnya ya. Tidak boleh. Oke, next. Kita lanjut. Penjelasan tambahan. Yang pertama, rambut siswa laki-laki dinyatakan panjang apabila rambut belakang melewati kerah baju. Dan jika disisir ke arah depan, menutupi alis mata. Nah, ini peraturan penjelasan ya. Jadi tadi kan siswa dilarang berambut panjang. Nah, kriteria rambut panjang itu jika rambut belakang itu sudah menyentuh kerah baju. Dan rambut depan jika disisir ke depan sudah menutupi alis mata. Berarti itu sudah panjang. Nah, itu sudah boleh dicukur. Yang kedua, yang dimaksud dengan kartu adalah semua jenis permainan kartu. Nah, tadi kan kalian dilarang membawa kartu. Ya, kartu yang dimaksud itu adalah semua jenis permainan kartu. Kartu remi, kartu domino, apalagi kartu ceki, ya, tidak boleh dibawa di sekolah. Terus yang ketiga, sepatu dinyatakan hitam apabila warna hitamnya lebih dominan. Nah, di ketentuan tadi juga ada menyangkut tentang sepatu. Ya, sepatu yang kalian gunakan adalah hitam, berarti tidak harus hitam polos juga. Yang artinya di sini sudah dikasih penjelasan bahwa hitamnya lebih dominan. Ya, boleh ada putihnya sedikit, boleh ada merahnya sedikit, kuningnya sedikit, tapi hitamnya lebih dominan. Yang keempat, pemanggilan orang tua siswa tidak dapat diwakilkan. Nah, ini dimaksudkan adalah ya, pemanggilan orang tua ini, ya, pemanggilan orang tua ini, jika ya seandainya sekolah menyurati orang tua kalian untuk hadir ke sekolah, ya, jadi orang tua kalian itu wajib datang, tidak boleh diwakilkan. Kenapa? Karena tujuan sekolah memanggil itu pasti ada hal-hal yang penting yang mau dibicarakan dengan orang tuanya kalian, menyangkut tentang keadaan kalian di sekolah. Maka dari itu, jika ada pemanggilan orang tua siswa, ya tidak boleh diwakilkan. Jadi wajib harus datang. Nah, jadi itulah tata tertib siswa yang berlaku di sekolah ini. Ya, jadi Bapak harapkan dari penjelasan tadi, kalian bisa memahami, dan kalau ada hal-hal yang belum dipahami, kalian silahkan membuat pertanyaan
Ya, silakan buat pertanyaan, tulis nama dan kelas, ya, nama, kelas, dan pertanyaan. Dan silakan kalian kirim ke chat pribadi, ya, ke nomornya Pak. Ya, ya, barangkali itulah tadi penyampaian materi tentang tata tertib siswa. Jadi kurang dan lebih Bapak menyampaikannya, dan sekali lagi kalau ada pertanyaan atau yang belum dipahami tentang tata tertib, silahkan di chat secara pribadi, tulis nama dan pertanyaan kalian. Baiklah, kita akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.